Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6150 sampai 6151. Naga tak terkalahkan bab 6150. Howard sangat terkejut sehingga dia buru-buru membuka ponselnya dan masuk ke platform video pendek untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat dia mengklik platform, dalam video Bruce berkata, "Jadi jangan kaget ketika Anda melihat situs-situs besar menghapus video saya, menghapus apapun yang berhubungan dengan saya, karena itulah sebenarnya Rothschild, mereka memiliki kekuatan untuk membungkam hampir semua media Amerika mengenai masalah ini. Jadi saya khawatir satu-satunya hal yang dapat saya andalkan saat ini adalah semua netizen yang saleh di seluruh Amerika. Saya harap kalian dapat membantu saya menyebarkan video saya dan melakukan hal yang sama, jangan biarkan suaraku hilang di internet." Saat dia mengatakan ini, dalam video, telepon di meja Bruce tiba-tiba berdering, dan setelah dia menghubungkannya, suara Howard Rothschild terdengar di video tersebut. Segera setelah itu, ada sederet kata yang baru saja diucapkan Howard di telepon kepada Bruce untuk memohon perdamaian. Bruce telah mengungkapkan semua yang dia katakan, kata demi kata, dalam video tersebut. Jadi ketika netizen mendengarnya, perasaan mereka terhadap keluarga Rothschild dan Howard, pengusaha legendaris, turun beberapa tingkat. Dan setelah Bruce menutup telepon Howard, dia berkata ke kamera dengan wajah menghina, "Keluarga Rothschild berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya, istri saya ada harganya, saya ada harganya, dan martabat saya ada harganya. Tetapi hari ini, saya dapat dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa martabat saya sangat berharga, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan, saya tidak akan melepaskan martabat saya, bahkan jika saya menghadapi keluarga Rothschild yang kuat, saya tetap tidak akan mundur. Bagi saya, tidak peduli seberapa kuat keluarga Rothschild lagi, yang penting mereka telah menodai martabat saya sebagai seorang laki-laki, tanpa martabat, apa gunanya hidup? Jadi mulai hari ini dan seterusnya, saya akan melawan keluarga Rothschild sampai akhir. Jika setelah video ini disebarkan, saya hilang, atau ditangkap karena pelanggaran yang tidak dapat dijelaskan, atau tiba-tiba menjadi gila, maka jangan ragu bahwa semua ini adalah ulah keluarga Rothschild. Jika suatu hari saya tiba-tiba keluar dan meminta maaf atas tindakan yang saya lakukan hari ini, dan mengakui bahwa semua ini adalah kesalahan saya atau tuduhan palsu terhadap keluarga Rothschild, Anda juga tidak boleh mempercayainya, karena orang itu bukan saya, atau itu adalah aku yang sudah berada di bawah kendali pihak lain. Secara keseluruhan, saya, Bruce Weinstein, di sini hari ini untuk mengumumkan bahwa mulai saat ini, saya tidak akan pernah berdamai dengan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild, silakan datang padaku. Ketika Howard melihat ini, seluruh tubuhnya menjadi bingung. Dia tidak menyangka Bruce kini sudah sampai pada titik melakukan segalanya, dia hanya meneleponnya untuk meminta perdamaian, namun dia tidak menyangka bahwa dia akan merekam video tersebut dan membeberkannya ke internet. Dia tanpa sadar bertanya kepada cucu itu, "Sekarang internet semua mengutuk kita, bukan?" Ya, cucu itu mengangguk dan berkata dengan hati-hati, "Kakek, kami sudah melakukan upaya sebelumnya, saat ini video-video ini hanya masih online di platform video pendek, Tetapi, Howard sangat tidak sabar dan bertanya dengan suara dingin, "Tapi apa? Cepat katakan." Cucu tersebut mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan, "Tetapi, pengguna yang melecehkan kami sekarang ada di seluruh jaringan, dengan kata lain, mereka ada di mana-mana di internet sekarang." Mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Kakek, saya sudah menyapa semua platform lain dan meminta mereka untuk menghapus semua komentar negatif terkait kami sebanyak mungkin, tetapi konten yang relevan terlalu banyak untuk dihapus." Kotoran, Howard meledakkan kepalanya, dan berkata dengan marah, "Beritahu portal ini untuk memblokir semua kata kunci, dan siapapun yang menyebut nama keluarga Rothschild, konten tersebut tidak boleh dilihat oleh siapapun selain dia." Sang cucu berkata dengan susah payah, "Kakek, saya juga sudah berkomunikasi dengan mereka tentang hal ini, tetapi mereka tidak mau melakukannya, karena jika mereka melakukannya, situasinya akan sedikit jelek." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6151. Sambil berkata demikian, cucu menambahkan, "Dan sekarang yang paling terkena dampaknya adalah software sosial, hampir semuanya membicarakan masalah kita, situasinya memang sangat pasif." Howard meringis,
hatinya sudah gila karena kebencian. Dia sangat menyesali keputusannya sebelumnya dan menelepon Bruce untuk memohon rekonsiliasi. Jika dia tidak menelepon, maka dia tidak akan menjadi pusat perhatian olehnya. Dalam hal ini, kita masih bisa mendorong Matt untuk mengambil tindakan, dan ketika saatnya tiba, apakah itu tanggung jawab hukum atau opini publik, biarkan saja Matt yang disalahkan. Namun, pada video ketiga yang berantakan, kemunduran ini juga dianggap gagal total. Saat ini, putra tertuanya angkat bicara dan berkata, "Ayah, pihak lembaga think tank telah memberikan solusi terbaik untuk Anda pada tahap ini, dan penanggung jawab masih menunggu di telepon. Apakah Anda ingin mendengarkan dia?" Keluarga Rothschild memiliki tim wadah pemikirnya sendiri. Dalam istilah awam, itu adalah wadah pemikir yang sangat besar. Setiap kali peristiwa besar terjadi, think tank menganalisis dan mensimulasikan jalannya peristiwa dari sudut pandang paling objektif, dan pada saat yang sama memberikan solusinya. Awalnya Howard tidak ingin tim think tank terlibat, hal ini karena dia tidak ingin orang lain mengetahui rahasia tentang Four Directions Treasure Block. Namun, setelah masalah ini diberitahukan oleh Bruce Weinstein, pihak think tank dengan sendirinya akan menerima berita tersebut, sehingga menggunakan waktu tercepat untuk menganalisis dan menyimpulkan semuanya, dan kemudian memberikan solusi yang menurut mereka terbaik. Howard mendengar bahwa lembaga think tank sudah mempunyai solusi, jadi dia berkata, "Masukkan telepon." "Ya ayah." Setelah putra sulungnya selesai berbicara, telepon rumah di depan Howard segera berdering. Howard mengangkat telepon dan membuka mulut untuk bertanya, "Apa rencanamu?" Di ujung lain telepon, sebuah suara penuh hormat berkata, "Tuan Howard, dengan mempertimbangkan situasi sebenarnya saat ini, kami setuju bahwa solusi terbaik saat ini adalah Anda meluangkan waktu untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Amerika." Howard langsung keluar, dengan marah bertanya, "Apa yang kamu katakan? Izinkan saya meminta maaf?" Kepala lembaga think tank buru-buru berkata, "Tuan Howard, saya menyarankan bahwa titik masuk utama permintaan maaf Anda adalah mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa keluarga Rothschild memiliki tanggung jawab untuk mengajar Matt dengan buruk. Anda hanya perlu mengakui bahwa ini adalah satu-satunya kesalahan ketika meminta maaf di depan umum, dan kemudian Anda dapat membangun fondasi ini dengan mengemas masalah panggilan telepon yang Anda lakukan kepada Bruce tadi sebagai seorang kakek. Peduli dengan cucunya dan tidak punya pilihan selain melakukannya, yang akan dapat melemahkan keburukan upaya Anda untuk menyuap Bruce di telepon tadi." Mengatakan ini, orang dari lembaga think tank menambahkan, "Setelah mengakui kesalahan Anda dan meminta maaf, Anda akan segera mengajukan masalah penjara Brooklyn, Peter Zhou, dan istri Bruce ke Matt. Dan pada saat itu, kami akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk memandu sejumlah besar media, netizen, dan pemimpin opini untuk membela kami di internet, dan selangkah demi selangkah, kami akan memusatkan semua perhatian masyarakat pada Matt, dan kemudian membiarkan Matt memikul tanggung jawab hukumnya, selama kita bisa terus mengalihkan lebih banyak orang ke Matt. Saya pikir tidak akan lama lagi krisis yang kita alami akan teratasi." Setelah dipikir-pikir, Howard merasa bahwa solusi yang diberikan oleh think tank memang merupakan solusi optimal untuk situasi yang dihadapi. Meskipun agak tidak berwajah baginya untuk keluar dan meminta maaf serta mengakui kesalahannya, dia khawatir ini adalah satu-satunya cara saat ini. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan bertanya, "Kapan waktu yang lebih tepat bagi saya untuk meminta maaf?" Kepala think tank buru-buru berkata, "Lebih cepat lebih baik, sebaiknya sekarang." Bersambung.